Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Arlianda Pole dengan NIM 2323814005. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul peranan sensori dalam pengendalian mutu. Uji sensori dalam industri. Uji sensori biasa dilakukan di perusahaan. Kegunaannya adalah untuk satu, menilai mutu bahan mentah yang digunakan untuk pengolahan dan formula yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, mengendalikan proses produksi dengan menjaga konsistensi mutu dan menetapkan standar tingkat atau kelas-kelas mutu. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara mengembangkan produk baru, meluaskan pasaran atau dengan mengarah ke segmen pasar tertentu. Yang keempat, membandingkan mutu produknya dengan produk pesaingannya sehingga dapat memperbaiki kekurangan produknya dengan cara menyelesaikan bahan mentah atau formulasi dari berbagai pilihan atau tawaran. Kelebihan uji sensori. Pertama, uji sensori memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. Kedua, metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Ketiga, hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh. Empat, dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan produksi atau pemasarannya. Kelemahan uji sensori. Pertama, adanya keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan. Kedua, manusia merupakan panelis yang kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental, sehingga panelis dapat menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. Ketiga, adanya kemungkinan miscommunication antara manajer dan panelis. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, merencanakan tujuan uji dengan benar. Kedua, mengikutsertakan panelis yang sesuai. Tiga, menanyakan pertanyaan yang sesuai. Keempat, mengurangi adanya bias. Kelima, mengontrol lingkungan pengujian dengan pengajian produk. Manusia sebagai instrumen uji sensori. Uji sensori yang terpercaya didasarkan pada keahlian penguji sensori dalam mengoptimalkan faktor-faktor. Pertama, definisi permasalahan. Kita harus menentukan dengan tepat apa yang akan diukur. Hal ini penting karena ini merupakan ilmu sulit karena terkait dengan indrawi dan perasaan. Yang kedua, desain pengujian. Tidak hanya menghindari subjektivitas dan kesan bias, tapi juga meminimalisir juga jumlah pengujian yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian yang akurat. Ketiga, instrumentasi. Panelis harus diseleksi dan dilatih untuk memberikan keputusan yang responsibel. Penguji harus bekerja sampai mereka mengetahui sensitivitas dan bias masing-masing pada saat pengujian. Interpretasi hasil. Dengan statistik, penguji memilih hipotesis yang tepat dan menggambarkan kesimpulan yang dijamin oleh hasil. Tahapan uji sensoris. Pertama, menerima bahan. Kedua, mengenali bahan. Ketiga, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan. Keempat, mengingat kembali bahan yang telah diamati. Kelima, mengurangi kembali sifat-sifat indrawi produk tersebut. Perbedaan uji indrawi dan uji organoleptik. Uji indrawi. Satu, panelis melakukan penguji dengan perasaan. Kedua, metode yang digunakan pasti. Ketiga, umumnya panelis telah diseleksi atau dilatih. Keempat, subjektivitas panelis kecil. Kelima, dilakukan dalam bilik pengujian dan data dianalisis dengan metode statistik. Uji organoleptik. Satu, panelis cenderung menilai berdasarkan kesukaan. Dua, panelis tanpa latihan sebelumnya panelis. Ketiga, panelis umumnya tidak melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan dalam uji indrawi. Keempat, dilakukan di tempat terbuka, diskusi antara panelis selama penginderaan. Peranan evaluasi sensoris dalam industri pangan. Penjualan dan pemasaran, preferensi konsumen, pemecahan masalah, produksi,
sistem persiapan dan pelaporan, evaluasi sensori, konsep produk, penelitian dan pengembangan, prosedur uji pengendalian mutu, fungsi uji sensoris, spesifik dan pengendalian mutu, kumpulan sifat-sifat suatu produk, memuaskan kebutuhan mutu makanan terkait dengan dua elemen sensoris, sifat sensoris objektif, kumpulan sifat-sifat persepsi subjektif penggunaan terakhir dan konsumen atau memuaskan, penilaian sensoris mutu produk, spesifikasi mutu sensoris, mengidentifikasikan karakteristik sensoris yang penting secara jelas. 2. Karakteristik sensoris produk sehubungannya dengan batas penerimaan dideskripsikan secara objektif, digunakan sebagai dasar pembuatan sistem grading produk. Uji sensoris memegang peranan penting dalam 1. Identifikasi data produk, referensi sampel. 3. Pelatihan staf pengendalian mutu untuk mengimplementasikan dan menginterpretasikan sistem grading. Staf pengendalian mutu harus selalu dilatih untuk menjadi objektif dan konsisten. Pengalaman menentukan kemampuan mengenali produk yang luar kisaran penerimaan normal. 2. Studi masa simpan. Studi masa simpan mencari berapa lama produk makanan dapat disimpan sebelum terjadi kerusakan yang tidak dapat diterima dalam mutu sensoris. Perubahan karakteristik sensoris dapat dideteksi atau perubahannya terdeteksi menjadi tidak diterima oleh konsumen. Ketiga, produk matching. Karakteristik sensori dievaluasi dalam konteks perubahan arah pengembangan produk dibandingkan sejalan dengan karakteristik sensori yang lain untuk produk yang sama. Target produk sudah didefinisikan dan pelaksanaan menggunakan teknik deskriptif. 4. Reformulasi produk. Pengolahan kadang diperlukan perubahan bahan pengusungnya maupun proses sehingga perlu diketahui pengaruhnya terhadap mutu produk. Uji sensoris menyediakan alat objektif untuk tujuan ini. Kelima, produk mapping atau pemetaan produk. Pemetaan produk dilakukan berdasarkan profil sensori dari kisaran produk yang ada di pasaran, membantu mengidentifikasikan posisi produk relatif terhadap kompetitor. Bila informasi tentang pangsa pasar dan kesukaan atau preferensi konsumen tersedia, pemetaan produk dapat digunakan untuk menentukan atribut mana yang menjadi kunci pendorong perilaku konsumen untuk membeli atau memilihnya. 6. Penerima produk. Pertama, lebih ditekankan pada perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. 2. Akan lebih tepat bila yang menguji adalah konsumen langsung, namun pelaksananya memakan biaya dan waktu. Maka sebagai informasi awal dapat digunakan panel in-house atau panel in-house dilakukan di perusahaan dengan menggunakan staf atau karyawan perusahaan sebagai panelis. Kasus-kasus evaluasi dengan sensori. Kasus penilaian tingkat kevakuman makanan kaleng. Panelis dilatih dalam waktu yang cukup lama, sekitar 10 bulan, dan dicek secara rutin kemampuan pendengarannya untuk membedakan tingkat kevakuman kaleng tiap 3 bulan. Panelis diakui jika tingkat kesalahan kurang dari 60%. 2. Kasus pemeriksaan isi pada minuman botol. Evaluasi sensori ini berupa pengamatan visual terhadap semua produk. Kedua, pada tahapan proses pembuatannya, setelah penutupan produk dilewatkan pada lampu yang terang dan karyawan melihat secara visual terhadap parameter mutu, kecukupan pengisian, dan adanya benda asing dalam botol. 3. Kasus pemeriksaan visual dan industri percetakan kemasan pangan. Kecepatan pencetakan sekitar 10-20 kali per detik dan berjalan kontinu. Karyawan
pengamatan visual dilatih untuk mampu membaca dan melihat kesalahan yang terjadi pada produk kemasan yang dihasilkan dengan kecepatan seperti di atas, sehingga kesalahan atau cacat dapat segera diatasi secepatnya mungkin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.